Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi Massive Open Online Course. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Asep Muksin dari Administrasi Pendidikan 18 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada saat ini mungkin sudah diketahui oleh semua pihak bahwa kondisi di dunia ini sedang tidak membaik karena adanya pandemi COVID-19 yang menyusahkan segala bidang termasuk bidang pendidikan. Maka dari itu banyaknya penyelenggaraan pendidikan pada saat ini melalui media digital, melalui beberapa aplikasi yang bisa menghubungkan banyak orang. Adapun sejarah terlahirnya MOOC dari Brian Alexander dan Dave Cormier mewujudkan teori belajar konektif. Istilah Massive Open Online Course pertama kali digagas oleh Brian Alexander dan Dave Cormier dalam sebuah course terbuka yang diselenggarakan oleh George Siemens dan Stephen Downes. MOOC merupakan salah satu perwujudan dari teori belajar konektif, bahwa suatu pengetahuan dibangun oleh jejaring yang relevan, sehingga MOOC dapat terselenggara jika memiliki kunci utama yaitu jejaring. Maka MOOC itu sendiri tidak akan terselenggara jika tidak ada jejaring sosial. Adapun pengertian dari MOOC itu sendiri, bahwa MOOC merupakan latihan atau kursus berbasis web yang ditawarkan berbagai universitas atau kampus di seluruh dunia. Beberapa MOOC menggunakan model akses terbuka dengan lisensi, konten, dan struktur yang terbuka. Sementara yang lain menggunakan model tertutup, bisa gratis ataupun berbayar. Adapun MOOC menggunakan dokumen, rekaman video, dan alat lain untuk mengajarkan materi khusus atau pelatihan kepada para siswa dengan jumlah tak terbatas dan kapan saja. Tidak ada batasan kehadiran siswa atau syarat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ada beberapa ruang lingkup MOOC itu sendiri. Yang pertama, bahwa MOOC hanyalah kursus biasa. Artinya MOOC bukan merupakan seminar. Lalu yang kedua, ada fasilitator dan materinya. Jadi MOOC tidak terselenggara dengan autodidak atau belajar sendiri. Ada fasilitator dan pematerinya. Lalu yang selanjutnya ada tanggal awal dan akhirnya. Ada perjanjian kontrak antara peserta dan pematerinya yang akan diselenggarakan sehingga waktunya terbatas. Lalu yang keempat, tentu pasti ada pesertanya. Maka jika tidak ada pesertanya, MOOC tidak bisa terselenggara. Adapun prinsip MOOC yang pertama, cara agar terhubung dan bekerja sama meningkatkan kemampuan secara digital. Jadi adanya hubungan antara seorang pemateri dan siswanya untuk bekerja sama dan saling bertukar pikiran. Lalu yang selanjutnya, cara agar terlibat dalam proses pembelajaran yang memberi penekanan mental pada makna diri sebagai seseorang pencari ilmu. Lalu yang selanjutnya, agenda bagi orang yang peduli, minat yang sama agar bisa berkumpul, bekerja, bertukar pikiran dengan cara yang struktur. Jadi misalnya ada seorang peserta yang ingin mempelajari tentang bagaimana teknologi tersebut, maka bisa mengikuti MOOC yang terkhusus pada bidang teknologi. Maka akan bisa bekerja sama antara pemateri dan siswanya tersebut sehingga bisa mendapatkan ilmu yang spesifik. Adapun keuntungan MOOC, yang pertama dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, karena MOOC bisa terselenggara melalui smartphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Dan juga hemat biaya, karena tidak perlu
banyak mengeluarkan tenaga, tidak perlu banyak mengeluarkan ongkos untuk pergi ke sana sini, hemat biaya karena tidak menggunakan transportasi. Nah, di sini ada beberapa contoh link atau web yang bisa kalian akses untuk melihat bagaimana MOOC itu sendiri. Ada edX, Kode Academy, ataupun Coursera. Pada kesimpulan, bahwa perkembangan teknologi dalam pendidikan jarak jauh terus mempengaruhi konteks pendidikan dan pembelajaran. MOOC membawa perspektif baru dalam pendidikan tradisional. Beberapa universitas sekarang ini menggunakan MOOC, walaupun para mahasiswa tetap menghadiri kuliah secara fisik. Tapi alat-alat seperti video dan komentar online tetap digunakan. Contohnya, kuliah, dosen mungkin direkam dan diunggah online. Para mahasiswa yang menghadiri kuliah bisa mengakses atau mengulas kembali materi dengan melihat video kuliah tersebut. Nah, begitulah pemaparan materi tentang MOOC, Massive Open Online Course. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.